Kuba menjadi panik karena Trump akan datang dengan tekanan maksimum. Dan rezim komunis merespons seperti biasanya, rezim yang terpojok, mencoba mengubah rasa takut menjadi ancaman militer terhadap Amerika Serikat. Pada hari Senin, 18 Mei 2026, krisis semakin memanas dengan informasi bahwa Havana memiliki lebih dari 300 drone militer dan sedang mendiskusikan penggunaan senjata tersebut terhadap pangkalan Amerika di Guantanamo, terhadap kapal-kapal Amerika Serikat, dan bahkan terhadap Key West di Florida. Belum ada serangan dan belum ada korban jiwa yang tercatat hingga saat ini, namun tanda-tandanya sangat serius. Kuba tahu bahwa mereka telah kehilangan kekuatan, tahu bahwa mesin militer lamanya sudah berkarat, dan tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Washington secara setara. Dan karena itu, Kuba mencoba meniru langkah Rusia dan Iran dengan bertaruh pada drone jarak jauh untuk menakut-nakuti Gedung Putih. Trump memandang hal ini sebagai provokasi langsung di halaman belakang Amerika, dan pembacaan politiknya sangat keras. Havana tidak hanya sedang membela diri, tetapi juga mengaktifkan senjata untuk mencoba mencegah ofensif baru Amerika Serikat terhadap rezim diktator Kuba. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Trump tidak perlu mendarat di Havana untuk membuat rezim Kuba gemetar. Dia datang melalui CIA, Departemen Kehakiman, tekanan ekonomi, dan peringatan yang jelas bahwa Kuba tidak boleh menjadi pangkalan bagi Rusia, Iran, dan Tiongkok, hanya beberapa kilometer dari Florida. Direktur CIA, John Ratcliffe, berada di Kuba pada hari Kamis. Menurut Axios, dia memperingatkan pejabat setempat agar tidak melakukan tindakan permusuhan. Kalimat yang dikaitkan dengan pejabat CIA ini menunjukkan besarnya pesan tersebut. Belahan bumi barat tidak boleh menjadi taman bermain bagi para musuh Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Kuba, menurut informasi yang beredar, adalah sesuatu yang sederhana namun berbahaya. Menyebarkan drone serang dengan berbagai kemampuan di titik-titik strategis di pulau tersebut. Tuduhan yang muncul adalah bahwa peralatan tersebut berasal dari Rusia dan Iran sejak tahun 2023. Sementara pejabat Kuba diduga telah mencari lebih banyak drone dan perlengkapan militer Rusia dalam sebulan terakhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemampuan respons terhadap Washington, bukan dengan kekuatan konvensional, tetapi melalui ancaman asimetris, menggunakan drone sebagai alat intimidasi. Pilihan menggunakan drone juga menunjukkan kelemahan. Kuba tidak tampil sebagai kekuatan militer modern. Laporan itu sendiri yang dikutip oleh pejabat Kuba menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di Washington yang khawatir dengan jet tempur Kuba. Karena bahkan tidak jelas apakah Kuba memiliki jet tempur yang masih bisa terbang. Karena itu, rezim mencoba mengimbangi kebangkrutan militernya dengan senjata yang murah, mudah dipindahkan, dan sulit dilacak. Itulah logika pemerintah yang terpojok. Ketika tidak bisa menghadapi lawan secara setara, mereka mencoba menciptakan risiko, ketakutan, dan biaya politik bagi lawannya. Pangkalan Guantanamo menjadi pusat krisis karena terletak di dalam Kuba dan merupakan kehadiran militer Amerika yang paling sensitif di pulau itu. Jika rezim Kuba benar-benar membahas serangan terhadap Guantanamo, seperti yang dikatakan Axios, Gedung Putih tidak bisa menganggapnya sebagai gertakan biasa. Guantanamo bukanlah simbol yang jauh. Itu adalah fasilitas militer aktif Amerika Serikat dengan nilai politik, strategis, dan psikologis. Serangan di sana akan dibaca di Washington sebagai agresi langsung. Key West, tempat itu juga disebutkan karena letaknya dekat dengan Havana. Jarak yang dekat mengubah segalanya. Drone jarak jauh tidak perlu menyeberangi lautan atau menembus pertahanan yang dalam selama berjam-jam. Mereka akan berangkat dari sebuah pulau yang menempel di wilayah Amerika. Karena itu, reaksi Trump cenderung akan keras. Ini bukan hanya soal Kuba berbicara menentang Washington, tetapi tentang rezim yang bermusuhan, yang mencoba menempatkan kemampuan ofensif di dekat penduduk Amerika dan kekuatan militer Amerika Serikat. Havana bereaksi dengan menuduh Washington membuat kasus palsu untuk membenarkan sanksi dan kemungkinan intervensi militer. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez mengatakan bahwa Kuba tidak mengancam maupun menginginkan perang dan menyatakan bahwa pulau tersebut bersiap untuk menghadapi agresi eksternal sebagai bentuk pembelaan diri yang sah. Namun tanggapan tersebut tidak membantah inti permasalahan.
Menurut Reuters, Rodriguez tidak secara eksplisit menyebutkan tuduhan tentang drone. Celah ini membuat tekanan tetap berlanjut. Gedung Putih memandang Kuba sebagai bagian dari papan permainan yang lebih besar. Peringatan ini tidak hanya melibatkan Havana. Laporan yang dikutip oleh Axios menyebutkan adanya penasihat militer Iran di ibu kota Kuba, fasilitas intelijen Rusia dan Tiongkok untuk mengumpulkan sinyal, serta ketertarikan Kuba untuk belajar bagaimana Iran bertahan dari tekanan militer Amerika. Pembacaan politik di Washington sangat serius. Kuba diduga mencoba menjadi pangkalan kecil bagi musuh-musuh Amerika Serikat di Karibia. Kehadiran Iran mengubah nada krisis karena drone telah menjadi salah satu senjata yang paling sering digunakan dalam konflik-konflik terbaru. Iran telah menunjukkan bagaimana peralatan yang relatif murah dapat menyerang pangkalan, kapal, bandara, dan infrastruktur. Jika Kuba mencoba meniru logika ini, rezim tersebut tidak hanya membeli senjata, mereka juga membeli metodenya. Mereka sedang mempelajari cara untuk melukai Amerika Serikat tanpa harus memiliki angkatan udara modern. Detail yang paling mengejutkan adalah bahwa otoritas Amerika tidak mengatakan bahwa serangan Kuba sudah dekat. Itu penting. Washington tidak mengumumkan bahwa Havana akan menyerang besok. Yang muncul adalah diskusi militer tentang rencana jika hubungan memburuk. Namun bagi Trump, menunggu ancaman berubah menjadi serangan berarti menyerahkan inisiatif kepada rezim Kuba. Doktrin politiknya selalu menekan sebelum masalah berkembang. Departemen Kehakiman juga sedang menyiapkan langkah tegas lainnya. Dakwaan terhadap Raul Castro atas penembakan 2 pesawat dari kelompok kemanusiaan Brothers to the Rescue pada tahun 1996. Reuters melaporkan bahwa sumber dari Departemen Kehakiman mengatakan mereka berniat untuk melanjutkan dakwaan tersebut. Dan Axios menyebutkan bahwa dakwaan itu bisa saja diajukan minggu ini. Hal ini menempatkan para petinggi lama Kuba kembali menjadi sasaran langsung Washington. Poin hukum ini bukanlah hal sepele. Ini menunjukkan bahwa Trump sedang mempersempit ruang gerak dari berbagai arah secara bersamaan. Di sisi lain, intelijen menunjukkan penggunaan drone dan keterkaitan dengan musuh dari luar. Di sisi lain, Departemen Kehakiman menargetkan tanggung jawab sejarah dari elit Castro. Sementara itu, sanksi bisa saja meningkat. Kombinasinya jelas. Kuba tidak hanya menghadapi satu kabar buruk. Kuba sedang menghadapi serangan politik secara menyeluruh. Krisis ini juga memperlihatkan ketakutan nyata dari rezim Kuba. Havana telah menyaksikan jatuhnya sekutu-sekutunya, melihat Washington memperkeras sikap terhadap pemerintahan yang bermusuhan, dan memahami bahwa masa impunitas di kawasan ini semakin singkat. Karena itu, mereka berusaha tampak berbahaya. Masalahnya adalah tampak berbahaya di dekat Florida. Bisa jadi justru kesalahan yang memberikan Trump alasan yang ia butuhkan untuk semakin memperketat. Dan disinilah ketegangan semakin meningkat. Jika drone tersebar di seluruh pulau, respons Amerika Serikat bisa datang sebelum ada ledakan apapun. Bisa berupa sanksi, blokade keuangan, operasi intelijen, penguatan militer di Guantanamo, atau tekanan publik terhadap pimpinan Kuba. Jika Gedung Putih mengonfirmasi data intelijen baru, tekanan bisa beralih dari sekedar pernyataan menjadi tindakan konkret. Guantanamo harus diawasi lebih ketat. Kapal-kapal Amerika di sekitarnya bisa mendapat perhatian lebih, dan Key West masuk dalam radar politik karena kedekatannya dengan Havana. Trump sekarang memiliki narasi yang kuat. Kuba bukan hanya sebuah kediktatoran yang gagal di Karibia. Ini adalah kemungkinan basis bersenjata dari para lawan Amerika Serikat di ambang Florida. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.